Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhal musyahidunal kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Allah tempat kita meminta pertolongan baik dalam urusan dunia maupun urusan agama. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali di hari Kamis yang mulia ini dalam program Ustadz Menjawab. Kali ini kita akan mengambil tema tentang orang-orang yang mati syahid karena penyakit menular. Kalau sekarang karena corona atau COVID-19. Jadi kita memang takut kepada kematian. Apalagi kematian yang tidak wajar. Jadi kita takut. Jadi takut ini sesuatu yang lumrah, sesuatu yang wajar sebagai manusia. Di dalam Al-Quran Allah juga telah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Akan diberi sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, kehilangan harta benda, dan kehilangan nyawa, juga kematian, kehilangan nyawa, dan wasamarat, kehilangan gizi, buah-buahan. Itu cobaan bagi kita manusia, ya. Tetapi Allah memberi berita gembira kepada kita, wa basyiris sabirin. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi menghadapi musibah apa saja, ya, ketakutan seperti sekarang ini, wal khauf, wal ju', mungkin kita kelaparan nanti, ya. Itu harus sabar semuanya, kita harus bersabar. Wa naqsim minal amwali, kehilangan harta, kekurangan harta. Wal anfusi, ada kematian di dalam keluarga kita, kehilangan nyawa. Was samarat, kehilangan gizi, buah-buahan. Kita nggak mau beli buah-buahan, nggak ada. Jadi itu kemungkinan akan terjadi, ya. Tapi semua itu kita diberi rahmat oleh Allah, yakni wa basyiris sabirin. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Apa itu berita gembira? Para ahli tafsir menyebutkan basyir itu adalah surga. Jadi kalau kita bersabar, diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membalas dengan surga di hari akhirat kelak. Itu yang sangat penting kita camkan, ya. Dan bagi orang-orang yang beriman memang mereka itu sangat sadar, ya, sehingga mereka itu ada cara mereka mensyukuri cobaan itu. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang-orang yang apabila ditimpa musibah, ya, musibah-musibah tadi, ya, kelaparan, ketakutan, kekurangan harta benda, kekurangan jiwa, jadi meninggal dunia familinya, kekurangan gizi, ya, mereka itu semua, mereka itu orang-orang yang beriman itu, ya, apabila datang musibah mereka mengatakan qalu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini dari Allah. Inna lillahi, dari Allah, milik Allah.
wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Jadi tidak terlalu merisaukan, tidak terlalu takut berlebih-lebihan. Karena mereka orang-orang beriman ini sadar kita dari tidak ada menjadi ada. Kemudian Allah mengambil kembali kita dari tanah kembali ke tanah. Karena mereka ini selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah, ada musibah mereka kembalikan kepada Allah. Mereka itu dipuji oleh Allah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan dan rahmat. Jadi dosa-dosa mereka sudah diampuni oleh Allah dan diberi rahmat lagi oleh Allah ya kepada mereka. Dan mereka itu diberi pangkat, yakni wa ulaika humul muhtadun. Pangkat muhtadun. Makna muhtadun itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Jarifi yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan musibah-musibah ini kita bisa bersabar. Bersabar dalam makna tidak berlebih-lebihan, berduka cita, duka lara, tidak berlebih-lebihan. Bukan bersabar dalam makna pasif. Pasif adalah menerima keadaan seperti itu, bukan. Tapi yang disebut bersabar itu adalah bersabar tidak putus asa dari rahmat Allah. Ini yang disebut bersabar. Jangan sampai kita takut berlebih-lebihan, tidak lagi ibadah, tidak mau lagi ke masjid, tidak mau lagi bersilaturahim, tidak mau lagi membantu fakir miskin ya. Semua harus kita jalankan. Ketika musibah seperti ini, bagaimana kita juga harus salat di masjid. Kita dengar instruksi pemerintah itu tidak masalah. Misalnya jangan dekat-dekat ya. Atau jangan bersalam-salaman. Tapi masjid tidak boleh kita tinggalkan. Jangan sampai masjid itu tidak ada yang salat. Kalau tidak ada yang salat itu akan mendatangkan malapetaka yang lain kepada kita, karena kita telah meninggalkan rumah Allah. Kemudian silaturahim itu dengan saudara-saudara kita jangan putus. Kita bisa bicara jarak jauh ya. Bicara dengan telepon atau dengan surat, pokoknya tidak boleh putus. Kemudian masalah rezeki juga harus kita berikanlah. Saat inilah yang paling baik kita berinfak, bersedekah kepada orang-orang yang tidak punya. Kita bantu fakir miskin, anak yatim. Jangan justru menumpuk-numpuk harta. Orang lain biar kelaparan, orang lain biar mati. Kita punya dana yang paling banyak di bank tapi tidak kita berikan, tidak kita infakkan. Saat-saat seperti inilah pahalanya paling banyak. Jadi kalau ada orang kaya menyimpan di bank, uang di bank selama ini, lalu mereka ambil, mereka berikan kepada fakir miskin, itu pahalanya sangat besar. Karena fakir miskin sangat membutuhkan, sedang membutuhkan uluran tangan orang-orang kaya. Jangan sampai orang kaya itu ditipu oleh setan. Bagaimana ditipu oleh setan? Yang penting kan kita tidak lapar. Orang miskin biar lapar. Kita punya stok, punya uang di bank banyak sekali. Tapi nggak perlu saya berikan kepada fakir miskin. Itu sudah ditipu oleh setan. Jadi orang kaya yang baik adalah orang kaya seperti sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini dia orang kaya, mantan
hakim agung. Nah, ketika Rasulullah mengirimnya ke Yaman menjadi hakim agung, kemudian di zaman Abu Bakar menjadi naib perdana menteri di Irak, ya. Kemudian zaman Umar bin Khattab menjadi gubernur di Yordania, negeri Syam. Dia orang kaya, banyak kali hartanya, semua dibagi-bagikan kepada fakir miskin yang terkena musibah tahun Amawas di zaman itu. Beliau memberikan hartanya, bukan menyembunyikan hartanya. Jadi banyak orang kaya, baik di Aceh, di Jakarta, di mana-mana, ini bisa ditipu. Bisa ditipu oleh setan, mereka tidak akan mengeluarkan hartanya, malah mereka sembunyikan di bank-bank luar negeri. Tidak ada urusan dengan orang miskin. Misalnya ya, orang-orang kaya seperti itu orang-orang kaya yang tidak baik. Jadi kita juga tidak boleh semua harta kita bagi-bagikan, jangan juga. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.